Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. 2 hari lalu kita ngobrolin film Korea yang bagus banget, Sweet and Sour, yang tayang di Netflix. Hari ini saya akan ngomongin tentang segmen parenting. Karena ada satu pertanyaan yang sangat mengusik saya, seorang ibu dari seorang anak remaja yang baru menginjak usia SMP. Kapan sih anak perlu memiliki media sosial? Pada usia berapa tepatnya? Itu million dollar question, saudara-saudara, para random people yang hadir pada malam hari ini. Begini, media sosial itu bagian dari dunia maya. Tidak fisikal, tapi ada, tidak berbatas, dan sangat bergantung pada anonimitas. Saya bisa saja hadir di media sosial dengan berbagai nama. Tidak akan ada yang tahu, tidak akan ada yang bisa protes bahwa saya tidak memakai identitas saya yang sebenarnya. Kalau ada yang bilang, gak apa-apa anak pakai media sosial asal bijak menggunakannya. Saya ingin bertanya balik pada orang itu. Kebijakan anak itu bagaimana mengukurnya? Kebijakan anak masih berkembang. Mereka masih dalam tahap pencarian jati diri, pencarian identitas sosial, membentuk citra diri. Siapa mereka di mata orang lain, bagaimana mereka melihat orang lain dan diri mereka sendiri. Ketika mereka dicemplungkan ke media sosial, pencarian itu diinterupsi dengan what the mass wants, apa yang diinginkan oleh publik, disetir oleh apa yang menjadi tren, apa yang menjadi kebiasaan semua orang yang menjadi warganet. Ketika itu banyak like, banyak follower akan merasa sebagai achievement, padahal tidak. Masa sih achievement di dalam hidup kita dan di dalam hidup anak kita di masa depan itu tergantung pada banyaknya like yang mereka terima di setiap post, tergantung dari banyaknya follower di setiap akun media sosial mereka. Apakah kita ingin menghadirkan dunia seperti itu untuk anak-anak kita? Ketika anak berada di dalam media sosial, mereka akan mengalami yang namanya fear of missing out atau FOMO. Ini sebuah fenomena sosial yang nyata dan terjadi sehari-hari. Kita takut ketinggalan, kita takut kita keselip berita terbaru, kita takut kita tidak tahu apa yang orang lain tahu. Oleh karena itu kita menghabiskan begitu banyak waktu di depan layar, dan ujung-ujungnya kita membentuk perbandingan yang tidak perlu. Apakah kita ingin anak-anak kita yang keburu hadir di media sosial sebelum mereka punya kebijakan yang tepat mengalami fear of missing out? Sedangkan kita tahu ketika ada di media sosial kita harus punya output. Desirable outputnya apa? Berbeda dengan orang dewasa atau orang tua di mana kebijakan wisdom itu sudah develop di dalam diri mereka. Ya, waktu tidak bohong, usia itu juga memberikan pengalaman asam garam dalam kehidupan. Seperti contohnya saya dan suami. Kami memakai media sosial untuk berbagi karya, tapi kami tidak berlama-lama di sana untuk melihat hidup orang lain, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kalau kamu bilang anak kami pada usia belasan ini melakukan yang sama seperti kami, belum tentu bisa begitu. Mereka belum punya kebijaksanaan yang sama dengan kami. Tidak harus selalu ke platform. Gimana dengan WhatsApp group? WhatsApp group atau chatting group itu perlu nggak diakses oleh anak-anak usia belasan, anak-anak yang masih berada di bawah umur ini? Saya sendiri tidak setuju anak-anak mengakses WhatsApp group karena mereka akan menghabiskan banyak waktu untuk catching up, manjat ceritanya, manjat percakapan sebelumnya, mengisi kepalanya dengan hal-hal yang tidak relevan dengan dirinya. Itu tidak membuat mereka bisa meraih kairos. Kairos itu adalah kemampuan untuk bertindak yang tepat pada waktu yang tepat. Jadi misalnya gini, seorang wali kelas mengatakan kepada anak-anak didiknya dalam satu kelas itu, kita akan ada remedial matematika hari ini jam segini. Karena itu di WhatsApp group, anak itu tidak merasakan urgensi untuk langsung grab informasi itu. Dia akan merasa nanti aja, masih bisa manjat chatnya kok, masih bisa akses percakapannya. Lain hal kalau dia mendapat pemberitahuan yang bersifat pribadi, bersifat langsung pada dia akan langsung tahu, oh ya, ini ada sesuatu yang penting yang harus saya kerjakan. Jadi itu, berada dalam WhatsApp group bisa membuat mereka irresponsible, tidak menggrab kairos itu karena mikir nanti saja bisa diakses percakapannya. Informasi yang saya butuhkan bisa kapan-kapan. Ini sama halnya dengan ketika saya ikut beberapa Zoom. Bahkan sebelum Zoom-nya mulai,
Beberapa peserta nanya, materinya ntar dibagi nggak? Itu yang saya herankan. Padahal waktu kita ikut Zoom, kita ada di sana hadir untuk belajar, menyempatkan waktu, menyisihkan tenaga dan pikiran untuk mempelajari sesuatu. Tapi kalau materinya dibagikan begitu saja, tanpa kita ada di situ, present dan mendengarkan dan mengolah informasi, ujung-ujungnya hanya akan menjadi file yang di-save di handphone atau laptop kita. Dan kecil kemungkinannya akan diakses kembali untuk kita pelajari. Bahkan buat sekolah saya tidak setuju kalau anak ada di dalam WhatsApp group. Ada platform Classroom, Google Classroom atau Microsoft Teams, di mana pembicaraan bisa terfokus pada satu topik dan tidak tergulung oleh pembicaraan lainnya. Saya juga tahu ada guru-guru yang bersedia dikirimi WhatsApp sampai jam 10 malam jika siswa punya pertanyaan soal pelajaran. Saya sangat tidak setuju praktek seperti ini. Satu hal yang kita perlu tahu mengenai internet security adalah tidak membiarkan anak kita yang berada di bawah umur untuk memiliki private conversation dengan orang dewasa lain tanpa pengawasan dan sepengetahuan orang tua. Kasusnya udah terlalu banyak, Bapak Ibu, random people semua yang sekarang adalah orang tua. Kasusnya terlalu banyak, di mana banyak penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan posisi, dan itu terjadi di luar pengetahuan kita karena kita tidak aware, karena kita akan merasa semuanya baik-baik aja. Padahal di bawah situ ya tidak semua orang baik. Kita harus selalu hati-hati. Ada juga $1 million question lagi. Kalau anak sudah main medsos dan follow dan minta di follow back sama guru atau pihak lain dari sekolah, apakah itu artinya memberikan wewenang bagi guru atau pihak sekolah untuk menegur kalau konten yang mereka unggah kurang baik atau bersifat bullying? Saya pikir kalau ditegur di situ itu malah bikin anak ilfeel, ya nggak? Lagi pula akun itu bisa mati 1 tumbuh 1000. Yang ada anak memblok akun dari guru atau pihak sekolah itu dan bikin akun lain tanpa pengawasan. Apakah otoritas itu perlu dikembangkan sejauh sampai media sosial, tidak hanya pada saat pembelajaran di sekolah? Tetap saja, pencegahan tetap lebih baik daripada pengobatan. Sebelum kita bilang, anak saya kecanduan gadget, anak saya terlalu sibuk dengan medsosnya, kita perlu memakai otoritas kita sebagai orang tua untuk menetapkan boundaries, menetapkan batasan-batasan. Karena kita orang tua perlu memberitahu mereka, kita punya lebih banyak pengalaman. Dan kalau kita tidak peka dengan kebutuhan mereka, mau tak mau kita akan menghadapi kerusakan di masa depan. Kebutuhan ya, bukan kemauan. Kerusakannya nggak terjadi sekarang, tapi nanti. Ketika mereka ada di medsos, mereka akan rentan terhadap perasaan insecurity. Teman saya posting something, dapat like-nya 1000, saya cuma 1. Oh, dia pakai pose begini, dengan mulut dibonyong-bonyongkan. Mungkin saya kalau berpose demikian akan mendapat like yang lebih banyak. Itulah hal-hal yang tidak perlu yang bisa diakses oleh anak kita kalau kita kasih mereka ke media sosial. Insecurity. Lalu mereka juga tidak punya sense of priority. Harusnya belajar malah asik main Instagram. Harusnya mengerjakan PR malah asik melihat posting dari orang-orang. Dan itu kan bisa friend ke friend ya. Jadi misalnya saya follow si A, terus saya tahu si A follow si B yang kayaknya orangnya asik. Saya bisa keasikan melihat post-post si B dan tahu-tahu sudah menghabiskan 2-3 jam di situ. Lalu yang ketiga adalah compassion. Ketika orang banyak berlindung di balik anonimitas, ya kita mau tidak mau melihat bahwa ada kekurangan compassion akhir-akhir ini. Orang begitu gampang mengomel, memarahi, menegur walaupun gak saling kenal, karena begitu tidak interaksi langsung, merasa punya hak sebagai warga dunia maya. Kita saja sebagai orang dewasa yang main medsos bisa merasakan kalau ada orang dewasa yang belum merasa cukup dengan hidupnya, belum selesai dengan dirinya sendiri, dan sering main medsos, yang ada tuh bikin rusuh, sering cari perhatian, apapun bisa dilakukan buat mendapatkan pengakuan. Kita orang dewasa bisa sensi itu. Apakah kita akan membiarkan anak
kita mengalami itu sendiri, melihat kerusakannya, tidak dapat mencegahnya karena sudah kadung terjadi. Padahal pengakuan itu kan semua isu yang hot chicken, hangat pagi ini dilupakan malam hari. Hari ini saya mendapat 1000 like, 1 detik kemudian teman saya bisa mendapat 10.000 like. Jadi untuk apa berkompetisi? Tidak esensial sama sekali. Melihat segitu banyak faktor membuat saya meragukan untuk melepaskan anak saya ke media sosial tanpa mempersiapkannya. Mempersiapkan dalam hal apa? Yang pertama, dia punya jati diri. Dia punya konsep yang benar akan dirinya dan orang lain. Yang kedua, dia memakai media sosial itu untuk berkarya dan bersumbangsi. Jadi misalnya media sosial untuk menggalang dana, media sosial untuk menggalang aktivitas yang positif. Di luar dari itu tidak ada benefitnya. Saya dan suami sendiri pun bermedia sosial untuk membagikan karya saja. Dan jika ada posting tentang anak-anak, itu di akun yang privat, di orang-orang yang kami kenal dan mengenal kami dengan baik. Dan yang ketiga, mengenai betapa kita menghabiskan banyak waktu di layar, di dunia yang seharusnya tidak kita sentuh lama-lama karena tidak memberikan output yang fisikal. Mungkin ini sudah saatnya untuk membatasi diri lagi. Sekian dari saya malam ini, Random People. Ketemu lagi hari Kamis mungkin. Saya sedang dalam usaha untuk konsisten dalam menulis, konsisten dalam berpodcast, membagikan hal-hal yang mengusik pertanyaan, yang membuat kita berpikir. Kita tidak hanya menerima tren, yang penting adalah apa yang bermanfaat dari apa yang kita lakukan. Kalau kamu ada komen atau usul untuk konten berikutnya, bisa email saya di randomness.insight.myhead@gmail.com. Saya tunggu. Terima kasih dan selamat malam.